Ini catatan gereja. Kekristenan meyakini bahwa ajaran Islam itu bersumber dari kuasa kegelapan. Khilafah adalah sistem di luar kekristenan, maka wajib dihancurkan. Nah, sangat aneh bila ada umat Islam yang alergi dengan khilafah, yaitu sistem kepemimpinan dalam Islam. Orang Katolik itu punya pemimpin tertinggi tidak? Siapa pemimpin tertingginya? Paus. Pemimpin tertinggi umat Islam siapa? Apa bedanya antara khilafah dan khalifah? Biar dapat penjelasan, kita simak. Secara bahasa, makna khilafah merupakan masdar dari fi'il madhi khalafa, berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah dinyatakan, khilafah dikaitkan dengan penggantian karena orang yang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan kedudukannya. Menurut Imam At-Tabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa As-Sultan Al-A'zam, penguasa besar umat Islam, disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya. Adapun dalam makna syariat, khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan negara Islam. Inilah pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah khilafah digunakan untuk menyebut negara Islam itu sendiri. Pemahaman ini menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fikih siyasah ketika mereka berbicara tentang khilafah atau imamah. Pada ulama salaf telah membahas konsep negara Islam atau sistem pemerintahan Islam dengan istilah lain yang lebih spesifik, yaitu istilah khilafah atau imamah atau istilah Darul Islam. Al-Khalidi, Ali Belhaj, dan Al-Baghdadi telah menghimpun berbagai definisi khilafah yang telah dirumuskan oleh para ulama, di antaranya: pertama, Al-Kamal Ibnu Humam, khilafah adalah otoritas atau istihqaq, pengaturan umum atas kaum muslimin. Kedua, Al-Qalqashandi, khilafah adalah kekuasaan umum atau wilayah ammah atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, serta pemikulan tugas-tugasnya. Ketiga, At-Taftazani, khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penegakan agama, pemeliharaan hak-hak umat yang wajib ditaati oleh seluruh umat. Keempat, Imam Al-Mawardi, imamah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Kelima, Dr. Hasan Ibrahim Hasan, khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan-urusan agama dan dunia sebagai pengganti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, Ibnu Khaldun, khilafah adalah pengembangan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syariat dalam berbagai kemaslahatan mereka, baik ukhrawi maupun duniawi, yang kembali pada kemaslahatan ukhrawi. Ketujuh, Adhuddin Al-Iji, khilafah adalah kepemimpinan umum atau riyasah ammah dalam urusan-urusan dunia dan agama, dan lebih utama disebut sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penegakan agama. 8. Imam Al-Juwaini, imamah adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh atau riyasah tammah sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam berbagai kepentingan agama dan dunia. Dari definisi di atas, maka dapat dibagi menjadi 3 kategori definisi, yaitu: pertama, definisi yang lebih menekankan pada penampakan agama; kedua, definisi yang lebih menekankan pada penampakan politik; dan yang ketiga, definisi yang berusaha menggabungkan penampakan agama dan penampakan politik. Semua definisi di atas sebenarnya lebih mendeskripsikan realitas empirik khilafah. Misalnya,
adanya dikotomi wilayah urusan dunia dan urusan agama daripada sebuah definisi yang bersifat syar'i yang diturunkan dari nas-nas syariat. Nas-nas syariat, khususnya hadis-hadis Nabi, telah menggunakan istilah khalifah dan imam yang masih satu akar kata dengan kata khilafah atau imamah. Imam Al-Bukhari dalam Shahihnya telah mengumpulkan hadis-hadis tentang khilafah dalam kitab Al-Ahkam. Imam Muslim dalam Shahihnya telah mengumpulkan dalam kitab Al-Imarah. Dengan demikian, istilah khilafah merupakan istilah syar'i yang definisinya harus digali dari nas. Ini catatan gereja kekristenan meyakini bahwa ajaran Islam itu bersumber dari kuasa kegelapan. Khilafah adalah sistem di luar kekristenan, maka wajib dihancurkan. Nah, sangat aneh bila ada umat Islam yang alergi dengan khilafah, yaitu sistem kepemimpinan dalam Islam. Orang Katolik itu punya pemimpin tertinggi tidak? Siapa pemimpin tertingginya? Paus. Pemimpin tertinggi umat Islam siapa? Gak ada. Padahal kita ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar langsung segera diangkat. 2 hari 2 malam tuh diskusi siapa nih, musyawarah untuk menentukan khalifah. Ya, pentingnya kita punya pemimpin. Sekarang kita gampang tercerai-berai karena kita tidak punya pemimpin untuk skala dunia. Ya. Seorang mukmin tidak boleh menyatakan, kami ini adalah rakyat yang hanya mengikuti pemimpin. Walhasil, jika apa yang ditetapkan oleh pemimpin itu salah, maka pemimpinlah yang salah. Sedangkan kami hanya orang-orang yang mengikuti keputusan pemimpin. Jadi kami tidak berdosa. Sungguh, perkataan semacam ini telah ditangkis oleh Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 66-68 yang artinya, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Para penghuni neraka selalu mengiyakan dan mengikuti tingkah pola sang pembesar dan pemimpin. Padahal pembesar dan pemimpin itu telah menyesatkan mereka. Atas dasar itu, setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah ketika dirinya memberikan ketaatan kepada sang pemimpin. Siapa saja yang mengikuti dan mengiyakan pemimpin-pemimpin yang meluputkan diri dari aturan-aturan Allah, kelak mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sementara itu, pemimpin dan pembesar yang menyesatkan rakyatnya, mereka akan mendapatkan siksa 2 kali lebih berat daripada orang-orang yang disesatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Saya ingin tanya, akhir ini sangat ramai membicarakan tentang khilafah. Media ataupun TV, apa khilafah itu? Apakah berbahaya? Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam. Setelah Nabi meninggal, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Meninggal 2 tahun Abu Bakar, naik Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah artinya pengganti, maka Abu Bakar dipanggil Khalifatu Rasulillah. Setelah Abu Bakar meninggal, penggantinya Umar, Khalifati Rasulillah. Terlalu panjang, maka disingkat menjadi Amirul Mukminin. Maka dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dikatakan dunia ini 5 masa. Yang pertama, khilafatun nubuwah, Nabi 10 tahun. Yang kedua, ala minhajin nubuwah, khulafa rasyidin 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Yang ketiga, al-khulafaul aq, khalifah yang menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai runtuhnya Turki Utsmani 1924 di tangan Mustafa Kemal Ataturk. Yang kelima, khulafa yang zalim, pemimpin-pemimpin aniaya. Yang kelima terakhir adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Ini yang disebut oleh yang punya sistem kita, tapi yang mengamalkan orang Yahudi, big state, Israelian great, negara Israel besar. Coba tengok bendera Israel, ada warna biru di atas, ada warna biru di bawah, ada bintang segi 6 di tengah. Bintang segi 6 di tengah itu lambang David. David adalah Daud, anak King Solomon. Solomon adalah Sulaiman. Sampai ke Yogyakarta jadi Sulaiman. Garis atas itu sungai Nil, Afrika Utara. Garis bawah
biru adalah sungai Efrat. Mereka ingin membuat negara big state, Israelian Great, negara Israel Raya. Nah, ini impian mereka. Sedangkan Islam juga akan terwujud di akhir zaman, begitu kata hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Walaupun hadis ini dipermasalahkan karena ada yang mengatakan hadis ini dhaif, yang selain mengatakan hadis ini naik derajatnya menjadi hasan. Karena kalau hadis itu dhaif bisa naik derajat yang menjadi hasan li ghairih karena banyak riwayatnya. Itu dikaji di Usuluddin Ulumul Hadis. Pemimpin umat Islam, ada khalifah, Amirul Mukminin, Islamul Muslimin. Dahulu umat Islam memiliki khalifah dan sistem kepemimpinan Islam, khilafah, dan terakhir runtuh tahun 1924 Masehi. Nih, kalau dalam agama Katolik ada pemimpin tertinggi tingkat dunia Paus. Lalu siapa pemimpin umat Islam? Nah, 3 istilah yang sama pemimpin umat, yaitu khalifah, Amirul Mukminin, Imamul Muslimin. Maka bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Itulah gambaran umat Islam saat ini. Mereka telah kehilangan perisai yang mampu menjaga akidah, jiwa, harta, kehormatan kaum muslimin, yaitu hidup tanpa khilafah atau tanpa pemimpin tertinggi umat Islam. Kalau kita bahas khilafah, ini pro kontra. Kadang orang-orang awam itu menganggap, ini mau mengganti Pancasila. Padahal sampaikan sama mereka, khilafah itu kepemimpinan dalam Islam, bukan pemerintahan Islam. Kalau pemerintahan mesti mereka termakan dengan stigma negatif yang memang corong-corong orang-orang kufar ini buat. Ya, jadi kita perpecahan, dia bilang kita butuh pemimpin. Khilafah itu kepemimpinan umat Islam. Saya banyak Pak di grup-grup anti khilafah itu banyak. Tapi begitu saya angkat ini diam semua. Kenapa? Orang Katolik saja punya pemimpin tertinggi. Masa kita nggak punya? Diam Pak. Ya, syiarkan. Nih, wahai kaum muslimin, hiduplah berjamaah. Angkat pemimpin di antara kalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi SAW, sesungguhnya imam adalah pelindung atau tameng, perisai, berperang dan mempertahankan diri di belakangnya. Kalau dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersikap adil, niscaya baginya pahala karenanya. Sebaliknya, jika dia memerintahkan kepada selain itu, niscaya dosa baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini tentang pemimpin, imam, pelindung, perisai umat. Umat sekarang acak-acakan kayak gini, kenapa? Tidak ada perisainya, tidak ada pelindungnya. Sebuah karya yang akan memperkaya hasanah sejarah keislaman kita dan mendorong untuk mewujudkan kembali kemuliaan umat Islam di masa mendatang. 1 Muharram 1442 Hijriah, 20 Agustus 2020, Khilafah Channel mempersembahkan Jejak Khilafah di Nusantara. Madinatul Sumatera, Samudra Pasai, itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Innana ma'asyir sukanu iqlimu Aceh. Kami ini penduduk Aceh, bal wa jami' jazirati Sumatera, bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera, kulluhum, mereka semua itu mahsubina min riayat daulatil aliyah Utsmaniyah. Mereka itu tergolong sebagai rakyatnya daulah negara adidaya Utsmaniyah, jilan ba'da jil. Sebenarnya yang bergelora di masyarakat Aceh ini itu jihad fisabilillah. Ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita karena keimanan yang kemudian merekatkan ya dengan semangat akidah Islamiyah, semangat ukhuwah Islamiyah, menjadikan umat muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Aspirasi untuk mengembalikan khilafah, aspirasi untuk bisa menegakkan kembali khilafah terus bergelora. Sistem perpolitikan Islam memang landasannya seperti itu. Dia harus ada organization, jadi harus ada organisasi yang sistematis. Jadi puncak kepemimpinan terbesar dunia Islam tetap dipimpin oleh khalifah. Hubungan itu pasti ada, apalagi pada masa khilafah Islam, super powernya adalah khilafah Turki Utsmani. Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan.
Masa lalu adalah guru. Darinya kita mendapatkan ilmu. Dari waktu ke waktu, kita pun terus memburu. Ungkap kebenaran yang selama ini membisu. Sejak awal sampainya Islam ke Tatar Sunda itu tidak bisa lepas dari khilafah gitu. Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengerahkan bala tentaranya pasukan kaum muslim yang dipimpin oleh menantunya, yaitu Fadillah Azbatkan yang kita kenal sebagai Fatahillah. Maka beliau berangkat dari pelabuhan Muara Jati menuju pelabuhan Sunda Kalapa. Jadi gelar sultan itu bisa jadi diberikan oleh para sultan di Turki Utsmani, dan gelar-gelar keagamaan lainnya datang dari Sarip Mekah gitu. Jadi hubungan-hubungan itu yang memperkuat antara Kesultanan Turki Utsmani dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara, termasuk di Sunda. Itu jelas faktanya di Banten. Pada tahun 1579, bala tentara dari Banten menggempur kedudukan keraton yang ada di wilayah Pakuan. Bahkan juga melibatkan 20 orang ahli persenjataan meriam dari pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani. Berbagai macam penaklukan terus dilakukan hingga pada akhirnya Pakuan Pajajaran tunduk pada Kesultanan Islam. Ada banyak di antara tokoh-tokoh Inohong Sunda, bahkan para pangeran, para kesatria Sunda yang pada periode berikutnya menjadi seorang mukmin yang taat. Terbentangnya kekuasaan Islam, semakin menguatnya Islamisasi di Tatar Sunda. Ya, Tatar Sunda itu pernah secara utuh itu masuk pada wilayah Khilafah Utsmaniyah secara resmi.